Dia menelan ludah sulit. Ia merasa telah salah mengambil keputusan untuk memecahkan masalah yang ternyata sangat rumit itu. Jangan coba-coba ingkar atau aku akan membuatmu celaka. Aku benci manusia yang suka menebar janji lalu menghilang seenaknya saja. Desis kuntilanak seolah tahu isi hati Tia. Kumohon pergi, jangan ganggu aku. Batin Tia berucap. Kau telah berjanji, maka kau harus menepati. Janji. Aku janji apa, ha? Aku tak menjanjikan apapun padamu, teriak Tia sembari menoleh ke belakang. Ia sudah siap menyaksikan wajah buruk rupa setan yang terus menerornya. Akan tetapi, saat berbalik, ia hanya mendapatkan kekosongan. Tak ada apapun atau siapapun di belakangnya. Tunjukkan dirimu. Katakan, aku telah berjanji apa. Cepat tunjukkan dirimu. Aku tidak takut. Dasar setan sialan, maki Tia. Bingung dan rasa takut telah meledakkan emosi Tia. Wanita hamil itu tak peduli lagi andai makhluk tersebut membunuhnya. Toh dengan terus diteror lama-lama, dia juga akan mati karena ketakutan. Cepat tunjukkan dirimu. Katakan dengan jelas apa maksud dan tujuanmu menerorku. Hardi Tia lagi. Namun hingga beberapa waktu kemudian, ia tak melihat atau mendengar apapun. Kamarnya kembali senyap. Hanya suara hewan malam yang berbunyi di luar rumah. Tia menatap ke segala arah. Meski tak bisa melihat, ia tahu makhluk itu masih berada di sekitarnya. Aku ingin tidur dengan nyenyak. Tolong jangan ganggu aku. Kalau semasa hidup kau kesusahan, setidaknya kasihanilah aku. Jangan sampai aku pun jadi susah karena ulahmu. Tutur Tia sembari menatap ke segala arah. Aku berjanji akan membantumu, tapi tolong jangan ganggu aku. Biarkan aku tidur dengan nyenyak. Lirih lihat Tia lagi. Setelah menunggu beberapa detik, tak ada yang terjadi. Akhirnya, ia memilih terbaring. Tia menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, kemudian mulai memejamkan mata. Pagi ini, Tia bangun dengan tubuh yang segar. Semalam, setelah menghardik makhluk itu, ia bisa tidur dengan nyaman. Tak ada lagi gangguan apapun, hingga ia leluasa melanjutkan tidur dan mimpi indahnya. Ia bangkit dengan senyum mengembang, seolah baru saja mendapatkan sebuah hadiah besar. Dengan semangat, Tia langsung beranjak, menunaikan kewajiban 2 rakaatnya, kemudian lanjut memasak dan beres-beres. Ternyata, kalau dilawan, makhluk itu takut juga. Buktinya, dia tak menggangguku setelah kuhardik semalam, gumamnya seraya membuka tirai yang menutupi jendelanya. Diintip kondisi di luar, sudah lumayan terang. Akhirnya, Tia membuka pintu dan melangkah keluar. Ia mengambil kemudian mulai membersihkan halaman. Daun-daun jambu yang berguguran segera dikumpulkannya. Tia terlalu bersemangat. Senyum tak henti terukir di bibir mungilnya. Duh, Dek Tia ini memang istri idaman. Sudah rajin, cantik pula. Seruan seseorang membuat Tia mendongak. Senyumnya langsung mengembang saat melihat siapa yang menyapanya. Bu Jui, mau ke pasar bu? Tanya Tia ramah. Enggak dek, saya memang sengaja ke sini. Ada yang mau saya sampaikan sama sampean. Tukas wanita parubaya itu seraya melirik ke sekitar. Tia mengernyit. Dia meletakkan sapu, kemudian berjalan mendekat ke arah tetangganya. Ada apa ya bu? Tanya Tia penasaran. Sebenarnya saya nggak enak mau bilangnya, takut dianggap lancang. Tutur wanita berdaster batik itu. Katakan saja bu, jangan sungkan, jawab Tia cepat. Dia mulai tak sabar. Bagaimana rasanya 2 hari tinggal di sini? Tanya Bu Jui sambil berisik. Alhamdulillah, baik bu. Yakin nggak ada gangguan apa-apa? Cerca Bu Jui. Tia menggeleng meski terlihat ragu. Jangan bohong dek, saya tahu betul apa yang Dek Tia alami. Pasti kamu diterorkan sama hantu perawan tua itu, tebak Bu Jui. Hantu perawan tua? Siapa itu bu? Tia bertanya, pura-pura tak tahu meski dia sudah mengerti maksud wanita tersebut. Si Hana. Siapa lagi kalau bukan perawan tua yang hamil tanpa menikah? Ucap Bu Jui berapi-api. Tia membeliak. Jujur, ia kaget mendengar pernyataan tetangga barunya itu. Dengar ya Dek Tia, kalau ada apa-apa, jangan sungkan beritahu saya. Saya bisa menangkal setan yang semasa hidupnya suka mengganggu suami orang itu. Di desa ini, cuma keluarga saya yang tak bisa diterornya. Tia menelan ludah. Ia syok mendengar penjelasan wanita parubaya di depannya. Si Hana itu semasa hidupnya suka bersaing dengan anak saya, Sinar. Ia jelas kalah. Dia itu miskin,
Modal cantik aja mana ada yang mau sama dia. Beda sama anakku, dia jadi kembang desa, diincar semua pemuda desa. Lanjut Bu Jui. Tia masih bergeming. Sedikit banyaknya, dia mulai paham bahwa wanita parubaya di depannya punya masalah pribadi dengan sosok yang sering mengganggunya. Aku ini ya, bukan mau sombong atau apa. Sama setan si Hana itu, nggak takut aku. Kami punya dukun hebat yang bisa menangkal roh jahat seperti dia. Lanjut Bu Jui semakin jumawa. Tia mulai risih. Ia tak suka mendengar ucapan wanita di hadapannya. Menurutnya, sebagai orang baru, tak pantas Bu Jui menjelek-jelekan seseorang padanya. Terlebih, orang itu sudah meninggal. Aku kadang kok kepingin ya berhadapan dengan sundel itu. Pengen gitu maki-maki dia langsung di depan wajah buruknya. Bu Jui belum berhenti. Ia terus menyerocos seolah tengah mengeluarkan unek-uneknya. Tia semakin cemas. Ia hendak pergi meninggalkan tetangganya. Apalagi setelah melihat kondisi di sekitarnya menjadi sedikit aneh. Angin berputar tak tentu, pohon-pohon bergoyang kuat. Langit pun tiba-tiba mendung, seolah tak suka mendengar cemoohan Bu Jui. Baru saja Tia melangkah, tetapi ia sudah terjatuh saat semilir angin dingin melewatinya. Loh, kok Tia jatuh pingsan? Bu Jui nampak kaget saat melihat Tia jatuh menubruk tanah. Ia refleks berlari untuk membantu wanita hamil itu. Dik Tia, bangun, ucapnya seraya menepuk pipi pelan Tia. Bu Jui terlonjak kaget saat Tia membuka mata tiba-tiba. Benarkah ibu ingin sekali menatap langsung wajahku? Desis Tia dengan suara serak. Bu Jui spontan termundur. Ia kaget mendengar suara aneh Tia, juga ngeri menatap mata tanpa pupilnya. Sekarang aku datang. Cepat katakan apa yang ingin ibu katakan. Tutur Tia masih menatap tajam ke arah Bu Jui. Dasar, berani betul kau menantangku. Kau pikir aku takut? Makhluk hina sepertimu tak akan pernah sebanding denganku. Jangankan saat hidup, setelah mati pun kau tetap berada di bawah telapak kakiku. Hardi Bu Jui meski dengan suara bergetar. Tia tak menjawab. Ia hanya terus menatap lurus ke arah wanita parubaya itu. Cih, menjijikan, desis Bu Jui lagi. Tia mengesot dari tempat duduknya. Ia mendekati Bu Jui yang terus mundur menjauhi dirinya. Sekitar 3 jengkal jarak antara tubuh Tia dengan Bu Jui. Tiba-tiba wanita hamil itu ambruk. Ia kembali tak sadarkan diri. Sementara Bu Jui berteriak kesakitan. Wanita parubaya itu berkali meringis seraya berpaling ke kiri dan ke kanan. Teriakan dan rintihan Bu Jui perlahan berubah menjadi gumaman yang tak jelas. Pipinya melenyok dengan bibir mereng. Wajah Bu Jui terlihat bagai orang yang terkena stroke. Kedua pipinya memerah dan bengkak, samar. Bekas 5 jari tercetak di pipinya. Ia seolah baru saja ditampar. Ya, dia memang ditampar secara tak kasat. Wanita parubaya itu telah ditampar oleh setan yang sedari tadi digosipkannya. Andi yang baru pulang kerja kaget melihat istrinya terbaring di halaman dengan seorang wanita parubaya yang terus meracau dengan mata melotot. Gegas pria itu memarkirkan sepeda motor, kemudian mendekati istrinya. Dek, bangun dek. Andi menepuk pelan-pelan istrinya. Dek, kamu kenapa sih? Ucapnya cemas. Sesekali matanya melirik ke arah Bu Jui yang wajahnya sudah tak terbentuk lagi. Lelah memanggil, tetapi sang istri tak juga sadar. Akhirnya Andi memutuskan untuk membopong tubuh istrinya. Ia membawa Tia masuk lalu membaringkannya di kamar. Setelahnya ia kembali keluar untuk menjumpai Bu Jui. Andi ingin menanyakan siapa wanita parubaya itu dan apa yang terjadi dengan istrinya. Bu, maaf, apa yang terjadi dengan istriku? Tanyanya pada Bu Jui yang masih meracau tak jelas. Mata wanita parubaya itu melirik ke segala arah. Ia tak tenang. Bayang-bayang kuntilanak buruk rupa terus melintas di pikirannya. Bu Jui terus berteriak, Bu, ibu kenapa? Ia menghalau udara seolah ada sesuatu yang sedang mendekatinya. Bu Jui tambah histeris kala Andi memegang lengannya. Tiba-tiba Bu Jui bangkit, mendorong Andi kemudian berlari kencang meninggalkan rumah Tia. Suami Tia hanya mampu melongo. Ia bangkit perlahan, kemudian melihat kemana arah larinya Bu Jui. Kenapa ya wanita parubaya itu? Gumamnya. Saat tersadar dengan kondisi sang istri, ia tersentak. Secepat kilat, dirinya berlari ke kamar. Pria itu meletakkan telunjuknya di depan hidung Tia. Ia sedang merasakan napas sang istri. Tangan kekarnya kemudian berpindah ke leher juga nadinya.
Syukurlah semua normal, gumamnya sedikit lega. Tapi kenapa dia tak kunjung sadar juga ya? Tanya pria itu pada diri sendiri. Dek, bangun dek, ucapnya frustasi. Gimana ini ya, kalau aku telepon ibu, nanti takutnya beliau malah marah-marah, tutur Andi bimbang. Setelah menimbang-nimbang, ia akhirnya kembali keluar. Pria itu memutuskan mencari pertolongan untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Andi berjalan cepat ke rumah tetangga terdekat dengannya. Meski agak sungkan, ia memaksa untuk meminta bantuan pada tetangga barunya. Assalamualaikum. Ia langsung mengucap salam saat tiba di rumah terdekat, yang tak lain adalah rumah Bu Marni. Waalaikumsalam. Langkah kaki dan suara sahutan dari dalam membuat Andi sedikit lega. Ketika pintu dibuka oleh Pak Karman, suami Bu Marni, ia langsung menyampaikan tujuannya. Pak Karman yang kebetulan memiliki mobil pribadi langsung bersedia membantu tetangga barunya. Ia dan istrinya segera menjemput dia. Dek, maaf kalau saya lancang. Apa tak sebaiknya Dek dia dibawa ke orang pintar dulu? Bu Marni yang sedari tadi memperhatikan Andi yang tengah memangku dia akhirnya buka suara. Wanita purba itu merasa sakit tetangganya barunya tidak normal. Apalagi ia kemarin masih melihat wanita itu baik-baik saja. Maaf, maksudnya gimana Bu? Tanya Andi heran. Ia membalas tatapan istri Pak Karman lewat kaca spion di atas jok depan mobil itu. Mungkin saja istrimu bukan sakit medis. Rumah kalian kan dekat dengan pemakaman. Kali aja dia diganggu makhluk halus sekitar sana, jelas Bu Marni. Andi menghela napas pelan. Tapi istri saya tidak cerita apa-apa sebelum ini Bu. Saya sudah menanyakan kondisinya saat sendirian di rumah. Dia mengatakan semua baik-baik saja. Bahkan semalam dia sehat. Cuma tadi saat saya pulang, dia melihat dia tergeletak pingsan di hadapan seorang wanita, jelas Andi. Dia memang tak begitu percaya dengan dunia gaib. Namun, untuk menolak secara terang-terangan pun ia merasa segan. Wanita parubaya, siapa? Tanya Bu Marni cepat. Saya nggak tahu namanya Bu, tapi wanita itu seumuran ibu. Dia bertingkah sedikit aneh, ucap Andi. Pasti itu Bu Mai. Nggak ada habis-habisnya ia mengusik pendatang baru di desa ini, sembur Bu Marni. Jangan seuzon Bu, belum tentu juga kan itu dia. Suami Bu Marni yang sedari tadi diam akhirnya ikut bersuara. Siapa lagi Pak, kalau bukan dia yang suka mengganggu penghuni rumah itu? Padahal aku sudah sering mengatakan pada Pak Kades agar ia dipasung saja atau dibawa ke rumah sakit jiwa sekalian. Namun bukan didengar, aku malah dianggap tidak punya empati, oceh Bu Marni. Orang sakit itu diobati, bukan dibiarkan. Apalagi gangguan jiwa, berbahaya itu. Bu Marni bersungut-sungut. Ia amat kesal bila mengingat kepala desa mereka yang seolah membiarkan saja wanita kurang waras itu berkeliaran di kampung mereka. Pak Karman dan Andi memilih diam. Mereka larut dalam pikiran masing-masing. Sementara Bu Marni kembali mengoceh. Padahal ia telah salah menuduh orang. Ia menyangka Bu Jowi adalah Bu Mai, ibunya almarhumah Hana. Kami pergi dulu ya Dik. Kamu ada apa-apa jangan sungkan hubungi kami. Pak Karman izin pamit setelah membantu Andi mengurus segala keperluannya. Terima kasih Pak. Mohon maaf saya sudah merepotkan, jawab Andi. Pak Karman mengangguk. Ia menepuk bahu Andi kemudian menghampiri istrinya duduk di sisi ranjang. Setelahnya Pak Sutri itu berlalu. Tinggallah Andi yang duduk terpekur menatap istrinya. Andi mengusap wajah kasar. Ia cukup cemas kalau dokter mengatakan bahwa istrinya koma. Beruntung janin di dalam kandungannya masih normal. Kalau tidak Andi sudah tak tahu harus melakukan apa. Dokter menyarankan agar dia dirawat inap saja. Mereka akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh Tia. Andi belum berani memberitahu ibu mertua tentang keadaan istrinya. Ia belum siap Andi harus disalahkan atau ditodong banyak pertanyaan. Makanya malam ini ia memutuskan akan menjaga Tia sendiri. Pria itu sudah minta izin ada atasannya untuk cuti beberapa hari. Malam telah larut. Puskesmas Cempaka terlihat sunyi. Tak ada orang yang berlalu lalang. Perawat juga pun tergolek tidur di tempatnya masing-masing. Aura mistis menguar kental, membuat mengantuk siapapun yang masih terjaga. Pelupuk setiap orang seolah dipaksa menutup lena dalam tidur panjang. Di kamar remang-remang nomor 3A, seseorang terlihat menggeliat pelan. Dari teranjang besi terdengar nyaring. Saat orang itu melakukan pergerakan,
Ia turun, langkahnya teratur menapaki lantai marmer putih. Sekilas, ia menoleh ke arah seseorang yang terlelap di ranjang sebelahnya. Deritan pintu terdengar kencang. Tak ada yang mendengar. Semua terlalu larut di alam bawah sadarnya. Langkah diseret terdengar dari orang itu. Ia terus berjalan melewati lorong-lorong yang gelap. Tanpa ada hambatan, ia berhasil meninggalkan pelataran puskesmas itu. Saat melewati gerbang unit kesehatan tersebut, kaki tanpa alas itu berjalan semakin cepat. Ia berlari, lalu mengambang, kemudian terbang udara. Tahu khasnya menggema di sepanjang jalan. Andai ada yang mendengar, pasti semua sudah pingsan karena rasa takut. "Bang, pulang yuk. Ini sudah sangat malam." Suara seorang wanita terdengar merengek. Di sela desahan kenikmatan, ia berucap pada prianya, "Sebentar lagi sayang, abang masih rindu," jawab pria yang masih menindih tubuh istrinya. "Tapi ini sudah sangat larut, bang. Aku takut nanti pulang sendirian," rengek wanita itu lagi. "Tenanglah sayang, bukankah semakin larut makin bagus? Jadi tak akan ada yang memergoki kita." Bukannya menuruti kemauan wanita, sang pria malah semakin kencang melaju di atas tubuhnya. Wanita itu hanya bisa pasrah. Ia dengan berat hati melayani keinginan kekasih gelapnya. Entah berapa ronde yang telah dilakukan. Yang jelas saat sang pria terkulai lemas, saat itu wanita itu berlampas lega. "Kau sangat hebat sayang," puji pria itu seraya bangkit. Wanita tersebut tak menjawab. Ia bergegas kembali, merapikan diri lalu beranjak. "Tunggu dulu sayang," juga pria tadi. "Apalagi, aku takut ibu bangun dan menyadari kalau aku tidak berada di kamar sekarang," keluh wanita merengut. "Hei, ada apa denganmu Sinar? Ini bukan pertama kalinya kita melakukannya. Seminggu yang lalu bahkan kita bermain sampai jam 3 pagi. Lantas, mengapa sekarang kau nampak tak suka?" tanya sang pria heran. "Entahlah bang, malam ini sedikit aneh. Aku merasa deg-degan, juga cemas tanpa sebab," jawab wanita itu. "Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Sekarang, ayo pulang. Terima kasih untuk malam yang berkesan ini sayang," tutur sang pria sembari mengucup sekilas bibir kekasihnya. Wanita bernama Sinar itu membalas dengan senyum terpaksa. Setelahnya, ia segera melangkah keluar dari tempat biasa ia bertemu dengan kekasih gelapnya. Wanita itu melirik kiri kanan. Setelah yakin tak ada yang melihat, ia menunduk kemudian melangkah keluar dari tanaman liar yang menjalar itu. Tiba di luar tempat pertemuan, ia segera bangkit. Tanpa menoleh lagi, wanita itu mengayunkan langkah. Ia tak tahu, sepasang bola tanpa pupil tengah menyeringai ke arahnya. Sosok itu menatap ke semak-semak tempat wanita tadi keluar. Senyum sinis terukir dari bibirnya. Lalu, secepat kilat, ia melayang, melewati Sinar yang berjalan tergesa. Apa itu?" Sinar kaget. Sekilas tadi, ia melihat bayangan besar melintas di atas kepalanya. Meski suasana cukup gelap, tetapi pergerakan yang ada masih mampu ditangkap oleh indera penglihatannya. "Pasti burung malam," gumam Sinar berusaha menetralkan detak jantungnya. "Ya ampun, malam ini dingin banget sih," gumamnya lagi. Ia mengusap tengkuk, kemudian setengah berlari memasuki lorong sempit yang akan membawanya ke rumah, yaitu lorong samping kontrakan Tia yang bersebelahan dengan makam. "Syukurlah," gumamnya lega. Ia kini sudah berada di halaman rumah Tia. Sebentar lagi akan tiba di rumahnya dengan selamat. Habis berbagi ya, dek. Suara seorang membuat langkah wanita itu terhenti. Ia kaget mendengar suara orang menyapanya. Tanpa menjawab, ia langsung melangkah-langkah. Wanita itu tak ingin ada yang tahu siapa dirinya. "Pantesan laku, ternyata murahan," ejek suara itu lagi. Sinar mengepalkan tangan. Ia amat kesal tapi berusaha ditahannya. "Kalau suamimu tahu, kira-kira gimana reaksinya?" pancing orang itu lagi. "Jangan ikut campur urusanku," hardi Sinar seraya membalikkan tubuh. Matanya terbelalak, jantung hampir melompat keluar saat ia tak mendapati siapapun di teras rumah itu. Sinar menelan ludah pahit. Aku rasa takut mulai menguasainya. "Sinar, aku datang untuk membalaskan dendam. Apa kau sudah siap?" "Tidak," suara teriakan Sinar terdengar nyaring hingga burung-burung yang bertengger di pohon besar dalam kawasan makam berterbangan karena kaget.
Tolong, Sinar tak terus berteriak. Sesekali, bibirnya merintih kesakitan. Suara tawa kuntilanak terdengar melengking. Makhluk gaib itu melayang sembari menarik rambut Sinar. Wajah seramnya terlihat. Ia seolah tak sabar untuk menuntaskan dendamnya. Hana, maafkan aku, liris Sinar di sela rasa takut dan sakitnya. Wanita itu menatap sosok Hana yang tengah menyeringai di udara. Dengan tubuh bergetar, ia melirik ke bawah. Rasa ngilu langsung hinggap kala kegelapan ditangkap oleh indera penglihatannya. Semilir angin yang menerpa wajah meyakinkan Sinar bahwa kini ia tengah berada di ketinggian di atas rata-rata. Hana tak menghiraukan ucapan Sinar. Ia terus melayang seraya menjambak rambut korban. Di bawahnya tubuh Sinar berputar-putar di udara, hingga wanita itu harus beberapa kali mengeluarkan isi lambungnya. Suara tawa tak henti terdengar dari bibir pucatnya, hingga Sinar semakin ketakutan. Ampun Hana, ampun, tolong lepaskan aku. Aku tidak bersalah, liris Sinar. Isaknya mulai terdengar. Di mana anakku, lirih Hana dingin. Aku tidak tahu, jawab Sinar yang menggeleng. Wanita itu memejamkan mata karena rasa ngerinya. Teriakan Sinar semakin melengking karena tubuhnya berputar lebih cepat. Hana murka mendengar penuturannya, hingga ia melayang semakin kencang di udara. Ampun Hana, ampun, aku tidak tahu apa-apa. Tolong lepaskan aku, liris Sinar dengan suara bergetar. Teriakan wanita itu kembali menggema saat tubuhnya benar-benar dilepaskan oleh Hana. Tubuh molek Sinar terasa remuk, tulang belulang bagai bergeser dari posisinya. Rasa pusing dan mual membuat putri tunggal bujui semakin tak berdaya. Ia kehabisan tenaga. Meski teramat ngilu, Sinar tak peduli. Ia tetap bergerak. Dalam kegelapan, wanita itu meraba-raba, berharap mendapat petunjuk di mana posisinya sekarang berada. Ia terpaki mundur, kala tangannya menyentuh gundukan yang tak asing. Kuburan, gumamnya panik. Rasa ngeri semakin terasa, kala ia sadar kalau sedang berada di lokasi pemakaman. Wanita itu membeliak, napasnya semakin cepat. Rasa takut membuatnya hampir pingsan. Ditatapnya ke segala arah. Saat matanya menangkap setitik cahaya, ia segera mengesot ke arah tersebut. Teriakan histeris berulang kali terdengar saat ia tak sengaja meraba atau menyentuh gundukan makam. Wanita yang selalu berlipstik merah menyala itu benar-benar hampir mati karena rasa takut. Riuh suara tawa makhluk itu tak kasat mata semakin membuatnya tergesa. Ia terus bergerak meski tubuh sudah tak berdaya. Saat berhasil keluar dari area pemakaman, Sinar segera bangkit. Ia berjalan cepat meski dengan terhuyung. Napasnya menderu. Ia melewati rumah tia tanpa berani melirik. Terbayang suasana makhluk yang tadi menyeretnya. Sinar semakin cepat menuju langkahnya. Wanita itu baru bernapas lega saat menangkap pergerakan di depan rumah Bu Marni. Langkah yang tadi begitu cepat sekarang mulai melambat. Wanita itu mengatur napas, merapikan rambut, juga mengibas kotoran yang menempel di bajunya. Ia tak ingin tetangganya curiga dan bertanya tentang kondisinya amburadulnya. Dari mana? Sinar yang tengah menghadap hendak masuk ke halaman rumahnya berhenti. Ia menoleh ke arah sosok yang bertanya seraya membelakanginya. Mau pulang Bu? Jawabnya gugup. Sosok yang berada di teras rumah Bu Marni mengangguk. Ia terus memilih dan memisahkan sesuatu. Lagi beres-beres Bu, sapa Sinar ramah. Sinar yang mengira Bu Marni tengah mengumpulkan kelapa dagangan suaminya berjalan mendekat. Langkahnya ringan mendekati wanita yang terus menunduk itu. Sebenarnya ia ingin segera pulang, tetapi karena Bu Marni tadi menegur rasanya tak pantas jika ia langsung meninggalkan tetangganya. Terlebih, ia juga harus selalu menjaga image baik di depan semua orang. Bu Marni rajin sekali ya, pagi buta begini sudah bangun untuk membantu suami. Sinar kembali mengeluarkan suara. Bu Marni memang terbiasa bangun awal. Wanita parubaya itu sering membantu suaminya untuk memilah bahan dagangan yang akan dibawa ke pagi pasar. Saya pesan 2 ya Bu, seperti biasa untuk bahan dagangan, ucap Sinar lagi. Ia kini sudah berada di belakang tubuh wanita itu. Boleh saya pilih sendiri, ucapnya lagi. Ia langsung menunduk kala sosok yang dengan Bu Marni mengangguk. Dipilihnya kelapa-kelapa yang sudah dikupas itu. Wanita yang tengah memilah kelapa itu mendongak kala cairan terasa menetes di rambutnya. Pakinya kaget saat mendapati wanita di hadapannya bukanlah Bu Marni. Siapa kamu? Ucapnya gugup. Ia masih berusaha menetralkan rasa takut saat melihat
perut besar wanita yang berdiri di hadapannya. "Apa kamu saudara Bumar?" tanyanya lagi. Wanita itu mengangguk hingga Sinar kembali lega. Ia yakin wanita di depannya manusia, terlebih setelah melihat baju tidur yang dikenakan, juga kakinya yang menapak. Tentu saja ia orang. "Namanya siapa, Dek?" tanya Sinar memulai kembali obrolan. Dia memang selalu menunjukkan sikap ramah pada semua orang. Disegani dan dianggap wanita baik-baik membuatnya punya rasa bangga tersendiri. "Tia," jawab wanita itu lirih. "Saya Sinar, rumah saya pas di depan. Saya jualan pecel di pasar. Kalau lewat jangan lupa mampir ya," tutur Sinar lagi. Tia tak menjawab. Ia terus menatap Sinar yang berada di hadapannya. "Ini kehamilan yang pertama ya, Dek?" Sinar kembali memulai obrolan. Wanita itu merasa risih karena terus ditatap oleh Tia. Akhirnya ia memilih menunduk untuk menghindari tatapan dengan wanita hamil di hadapannya. Anak pertama telah mati dibunuh." Lirihan Tia sukses membuat Tia mendongak. "Maksudnya?" "Anakku telah dibunuh oleh manusia-manusia keji. Ia lalu dibunuh entah di mana. Aku kini telah datang untuk membalaskan dendam pada pelakunya," gumam Tia lagi. Sinar melotot. Ia merasa menyesal telah berpura-pura ramah pada sosok yang dikiranya Bu Marni tadi. Tanpa kata, ia mundur perlahan, mengesot menjauhi teras Bu Marni. Setelah merasa agak jauh dari sosok makhluk gaib itu, Sinar bangkit. Ia berbalik siap berlari ke rumahnya. "Di mana anakku?" Sinar terjengkang saat melihat Tia tepat berada di hadapannya. Wajah pucat itu sukses membuat Sinar kembali merasa ketakutan. "Di mana anakku?" tekan Tia lagi. "Aku tidak tahu," jawab Sinar cepat. "Jangan berbohong," teriak Tia menggema hingga Sinar harus menutup kedua telinganya. "Katakan di mana anakku, atau mati," ancam Tia. "Aku tidak tahu. Pergi, jangan ganggu aku. Dasar perawan tua," pakai Sinar lagi. Tia murka. Ia melesat ke arah Sinar yang terus mengesot mundur. Ditarik rambut Sinar, lalu dengan sekali yang pas, ia melempar tubuh wanita itu ke arah tumpukan kelapa. "Pergi, pergi." Kelapa-kelapa kupas tadi telah berubah menjadi puluhan kepala bayi. Suara tangisnya terdengar melengking. Mulut dengan gigi tajam itu ingin menggerogoti tubuh Sinar yang histeris ketakutan. Tia menyeringai, kemudian lenyap dalam kegelapan. Sementara di tempat lain, tepatnya di semak-semak, lokasi pertemuan dua sejoli tadi, Ayus yang tak lain kekasih gelap Sinar baru saja melangkah keluar dari balik tanaman liar itu. Ia tersenyum senang kalau melihat tanaman merambat tersebut. Tak ada yang tahu bahwa di dalam semak-semak itu, ia dan kekasihnya sering memadu kasih. Di luar memang terlihat meranggas, tetapi di dalam cukup nyaman untuk dijadikan tempat berbagi peluh tanpa ada yang curiga. Selain dekat pemakaman, lokasi yang penuh semak belukar membuat tempat itu jarang didatangi oleh warga sekitar, kecuali dirinya dan Sinar tentu saja. Ayu mendesak kalau mengingat permainannya dengan Sinar tadi. Ia berjalan santai. Sesekali ia menghisap nikotin yang berada di sela jemarinya. Pria itu berjalan pulang mengambil arah yang berlawanan dengan kekasihnya. Jalan itu akan tembus ke arah kantor desa. Sinar memang begitu mempesona. Ia makin hari makin menggairahkan saja. Permainannya pun semakin mahir. Aku jadi mabuk kepayang badannya. Kekehan kecil terdengar dari bibir tebalnya saat membayangkan tubuh oleh Sinar. "Andai tak ingin status, ingin sekali tiap malam aku menunggangnya," tutur pria itu lagi. Ia bersiul. Wajahnya begitu sumringah kalau mengingat putri tunggal bujung itu. "Selain Hana, Sinar adalah wanita yang berhasil membuatku tergila-gila," gumamnya lagi. Tanpa sadar, ia mulai membayangkan Hana, mantan kembar desa yang sangat dicintainya. Langkah pria itu melambat. Ia melirik ke arah rumpun bambu yang berada di sebelah kirinya. Di sana, dulu ia pernah bersama beberapa teman memperkosa seorang wanita. Sejenak, Ayus terpaku. Telinganya bagian mendengar suara erangan dan tangisan seorang wanita. Cepat ia menggeleng, kemudian melanjutkan langkahnya. Tidak mungkin, orang yang sudah meninggal tidak akan bisa muncul kembali. Batinnya meyakinkan diri sendiri. Siapa bilang tidak mungkin? Orang yang mati membawa rasa sakit untuk kembali untuk membalaskan dendam. Ayus hempas saat sebuah suara menyahut isi hatinya. Ia berjalan semakin cepat. Dalam hati terus mengatakan mustahil. Tidak mungkin. Semua pasti hanya halusinasi. Andai pun kembali, ia pasti tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa menangis untuk menakuti manusia. Batinnya lagi.
Aku berbeda. Aku bangkit untuk membalaskan dendam, bukan menakuti orang. Kau lupa bahwa aku disebut kuntilanak yang bisa membunuh dan membinasakan. Ayus menelan ludah. Rasa takut mulai hinggap di hatinya. Pria itu membuang rokok, kemudian berlari menjauh dari lokasi menyeramkan itu. Kau sudah terlalu lama bebas. Sudah cukup kau lari dari bersembunyi. Kini rasakan karma atas perbuatan jahatmu, bisiknya sebuah suara. Ayus berteriak histeris kala tubuhnya terangkat lalu dihempas ke arah rumpun bambu. Matanya membeliak ketika sesuatu terasa menembus punggungnya. Tanpa berani ia melihat, ia tahu sebatang bambu runcing telah menancap di tubuhnya. Sayup-sayup matanya menangkap sosok aneh yang menyeringai ke arahnya. Nyawa dibayar nyawa. Lirih wanita itu